kepada Allah, karena aku rindu kepada Rasulullah. Nah, menang sampai kayak itu cintanya, maka dia tetap sesuai dengan kehendak Allah. Itu barang berikut jadinya. Ilmu itu misalnya namanya bidadari. Nah, yang bidadaranya ini misalnya, lalu bidadari hakian marah mau begini itu melihat uang dari jauh, walaupun kita tampan tapi perakutan kadang jangan dapat dah. Ngapa tampan orangnya, model aku dia ngapa kadang mau, padahal orangnya tampan, orang asuki, orang makan. Usahanya dengar lelaki dewi desa kayak ini sudah jauh aja. Cinta. Nah, bagaimana menimbulkan cinta kepada ilmu tadi? Nah, ada cara-caranya. Nah, menimbulkan cinta kepada ilmu tadi ada cara-caranya. Dahulu hobilah dia main bola waktu umur 1 tahun. Mana hobi? Ya. Lalu kenapa ini hobi? Mudahan paham. Mudahan paham. Nah, dulu hobi lah makan nasi. Sekarang hobi lah makan nasi. Hobi. Kenapa dulu di dalam perut hanya makan apa? Waktu lahir hanya makan nasi. Artinya makan nasi ini kan ada bawaan dari dalam perut lah, betul lah. Ya loh. Kok bisa engkau cinta lawan nasi itu? Padahal cinta itu hanya muncul sekarang namanya. Ya. Coba seandainya cinta yang seperti itu engkau anak cinta itu di ilmu, jadikan ilmu itu hobi. Goreng hobi lah, hobi sambil mau hayal goreng hobi. Nah, kenapa hobi? Nyaman panggul. Nah, kalau ilmu tidak engkau jadikan hobi, maka tidak lezat terasa di bibir, di telingamu, di hatimu. Nah, cinta. Nah, menanda ringkas lagi kita supaya anak kita tuh cinta lawan ilmu, ada amalannya, beri ngarannya cinta. Nah, yang kedua, beramal. Nah, ininya nih, amal itu apa? Ilmu yang sudah betul-betul lalu diterapkannya zahir dan batin di dalam kehidupannya. Harakatul jismi awil qalbi. Nah, yang namanya amal itu bila bergerak hati bergerak biasa saja. Beramal namanya bila tabuat di situ tuh ilmu agama. Nah, amal ibadah bisa dulu itu dahulu, karena amalnya ada yang dua nih, amal maksiat. Ya Allah. Nah, amal banyak kita namanya, banyak dari kita dicap di akhir-akhirnya sebagai orang yang durhaka. Ya, kenapa? Ketika kita ibadah di sana sembahyang, Allahu Akbar, kita memuji Allah Ta'ala, tapi kita merasa kita yang kawan, bisi kuasa melakukan itu, maka
pujianmu itu dusta namanya. Orang yang inya itu merasa hebat, orang itu merasa kuat, apalagi di dalam dia beribadah, itu sama aja punya, bukan menyembah Tuhannya, tapi menyembah dirinya sorangan. Jadi hati-hati. Amun kita beribadah tadi deh, lalu kita merasa alim, itu sama aja kita menyembah diri kita sorangan, bukan menyembah Allah. Nah, maka diajari macam mana merikatkan amal ta'zim. Kayaknya ketika sembahyang, mengisahkan guru mengisahkan gurunya mengisahkan, sampai akhirnya orang beribadah itu sebenarnya sedang menceritakan Rasulullah SAW. Nah, biar sembahyang itu ciptaan mu'ah, ilmu sembahyang itu kada loh. Artinya kada bawaan dari lahir loh ilmu sembahyang. Artinya biar belajar loh. Nah, yang mengajari tadi belajar, yang belajar tadi, yang belajar mengajari tadi belajar sampai akhirnya kesimpulannya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan sebenarnya itu adalah mengisahkan bagaimana kebesaran Allah nampak terjadi di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak itu. Jadi jangan sampai ada sedikit pun. Nah, di dalam ibadah tadi, bersinggah diri kita jangan. Nah, kayak itu. Jangan namanya. Kenapa? Nah, kalau kita bersinggah, maka yang kita puji bukan Allah lagi, tapi yang kita puji sama diri kita serangan. Sama ketika kita menyekutukan Allah di dalam hal bila hari hujan, cuacanya nyaman, tuntung dalail dibaca. Bila hari panas, dalail kada dibaca. Berarti membaca dalail, kada membaca dalail karena cuaca. Masya Allah. Nah, kayak itu. Nah, jadi stop hal lagi mengurusi orang. Nah, jangan tidak diberasiakan. Jangan lagi kita hobi benar mengurusi orang. Nah, kalau kita tadi nama itu asik aja lawan dunia, asik lawan apa nih begawian kita, asik dengan mengurusi orang, misalnya asik kita di situ, cermin yang ada di belakang di dalam dada kita ini bakaran, bilainya bakaran, pantulan nur petunjuknya tuh kada tapi jelas, bahkan bisa kada kelihatan. Bila kada kelihatan maka jahil kita. Jadi satu pihak kita naik. Dan apa yang engkau lakukan, jangan sekali-sekali engkau demi Allah jangan sampai engkau mengitikatkan di dalam dirimu bahwasannya anak betampai lawan makhluk. Jangan berpakaiankah, berkopiahkah, jangan memakai kopiah dan itu hendak menampaikan lawan makhluk, jangan. Kemudian itu aku kan mau kopiah lagi, salah. Kada ada sudah jangan mau kopiah. Kopiah itu tutup kepala. Dan
kita. Artinya kita tuh disuruh beribadah, diperintah juga menghadapnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Karena makhluk ini kadang kau memberi apa-apa namanya. Nah, timbang-timbang hitung berapa banyak selawasan ini kekurangan-kekurangan kita memuji Allah. Nah, puji Tuhan itu mohon berdoa jadi sing panjangan, permintaan sing banyakan, sampai bertangis-tangis. Nah, memuji lawan aku kada mau. Nah, kita tuh menyimpan hidup kita sorangan, akhirnya. Nah, amun hilang sudah kesubahan kita tuh lawan Allah Ta'ala, berarti hilang juga kesubahan kita lawan makhluk. Nah, berhancuran di muka bumi. Nah, maka oleh sebab itu kita ujar guru, mari kita bertakwa kepada Allah. Ini bukan isi khutbah Jumat lah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Nah, mari kita benahi diri kita. Nah, hentikan, stoplah lagi pandanganmu keluar, lihat yang di dalam kita. Perbaiki, karena zaman bukan mudah lagi, karena zaman sudah tua. Nah, yang dahulunya malaikat mau teranggang sedikit tugasnya, pun wahini itu tak ancapi. Belum sempat berukuk sana hilang jauh pulang sangat berbeda. Kadang-kadang itu lah. Menyampaikan waktu ada juga isinya tua. Nah, kan situ dia mana kok? Nah, beki tetap. Nah, bila itu sudah bagus, bergamat-gamatan, kaitan. Nah, misalnya tujuan menuntut ilmu sudah sesuai, beramal ibadah sesuai sudah dengan apa yang dikehendaki Tuhan menciptakan kita nih. Lalu cinta ada aja, takzimnya ada aja, oke sudah. Maka jangan terburu-buru bergamat-gamatan aja. Nah, kawan kita ini anunya pura-pura aja, cintaku bertepuk sebelah tangan. Nah, artinya baca maulid mereka. Nah, jadilah amun kita nih anak bersalawat. Nah, anak bersalawat itu yang dicari bagusnya turun dari rumahnya, bagusnya yang dicari. Nah, macam. Nah, kenapa? Maka ada makhluk di situ. Nah, kita bersalawat itu bukan karena Allah Ta'ala lagi, bukan bersalawat kepada Rasulullah, tapi kita itu bersalawat menampilkan, memunculkan diri kita yang dimunculkan Allah. Makanya sedapat mungkin mengambil pemuridan bersalawat, tundukkan wajah. Bukan berarti tunduk kayak nuling ada. Nah, artinya tundukkan wajah itu macam mana? Ini bukan bayang-bayang lagi. Nah, setiap maulid dibacakan kita meyakini benar
Rasulullah hadir. Ini Gunawan, kira-kira aku mahiyau itu gunawannya ada lah. Gunawannya kadang-kadang kan mungkin kuhiyau pujol lah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, itu jelas benar nangai orangnya ada, lanjut terus. Nah, sampai ke Rasulullah terus ke atas. Kaitan. Nah, jadi diperhatikan bujur-bujur yang kaitan. Dilatih dari wahidnya, ditilik dari wahid. Kayak film bari prima dari itu bersilang yang lain, pinata sintak-sintak bantes kita kayak anak opat menandang juga gugur kopis jam kia kada jadi minum. Sekalinya habis film, habis ceritanya, ya lah, habis ceritanya. Nah sekarang ketika kita hendak dipuji, cerita yang kayak apa biar hasilkan dapatkan kan ada namanya. Orang nonton TV itu yang ditontonnya apa itu masak-masakan, hanya apa orang yang menonton ada. Nah itu kok ada. Jadi kada perlu kita itu menyampaikan kada perlu kita itu mengharapkan pujian makhluk. Jangan palsu itu namanya. Paling mau ada di para kuahnya kan punya belakang apa misalnya. Nah maka ubah dari wahid. Aku kadang mau dipuji oleh makhluk, lalu anak dipuji oleh Allah lah. Itulah artinya ganti yang selawasan ini kita hendak dipuji oleh makhluk, ganti makanya macam-macam gantinya. Nah, aku tercak sebatas yang puji hanya Allah, tapi jangan panggil titik-titik hidupnya itu benar Allah aja toh. Nabi kan terbuat di situ, hilang wasilahnya, sawah dua wasilah apa? Nah, memuji Allah Ta'ala ini kisah ketika Nabi SAW itu Isra dan Mi'raj kan naik ke Sidratul Muntaha lah, ya hebatnya kita berisi ya kok hebatnya ketika Rasulullah SAW diundang Allah di dalam Isra dan Mi'raj. Banyak kita mengartikan Rasulullah itu naik ke atas, inya diundang oleh Allah, lalu ditetapkanlah kepada Nabi sholat di waktu misalnya 40 rakaat. Kok kada kayak itu namanya sholat itu hadiah dari Allah untuk umatnya Rasulullah karena Nabi yang memintanya. Nah, membahasa kita Allah bertakut. Nah, tidak ada di alam semesta ini yang kawa bertakut Allah Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW diundang Allah dalam segala masuk ke Sidratul Muntaha, jadi tamu Allah. Nah, ketika jadi tamu yang istimewa itu, Nabi masih lagi memikirkan kita. Nah, apa itu Nabi? Ya Maha Suci atas segala kebesaran, tetapi berbahasa kita ini jangan kita kawalah
kebahagiaan yang kulihat sekarang nih, kebesaran yang kulihat sekarang nih, keagunganmu yang kulihat sekarang ini, kawalah dijulung lawan umatku. Kita belum lahir lagi nangai, tapi Nabi sudah memikirkan nangai itu. Lalu ujar Allah Ta'ala, enggih, karena engkau ya Muhammad kekasihku. Dijulunglah hadiah. Apa hadiahnya? Cendera matanya 50 rakaat, akhirnya disebutlah 5 waktu. Nah, ketika engkau sembahyang itu, Allah menghendaki engkau itu mesti berwasilah kepada Nabi. Jadi orang sembahyang itu sama pada hakikatnya, ia itu mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, orang sembahyang kayak mi'raj, bertamuan lawan Allah Ta'ala. Tapi harap Allah Ta'ala, walaupun kita dijuluki hadiah, tetapi ini hadiah bisa menjadi berguna amun dibuat Nabi di situ. Amun bahasa kita tuh ada sepeda motor minyaknya kan ada. Nah, ujar diadar, ini sepeda motor bawa boleh, tapi syaratnya menghendak dijalankan mesti ada minyak di dalamnya. Nah, jadi amun apa saja ibadah kita, apa saja itu, kalau kada terbuat Nabi Muhammad SAW, kada terbuat Rasulullah SAW, maka ini barang kada sampai. Jadi mau bahas kita orang ibadah itu menceritakan kisah Nabi di dunia. Saya secara syariatnya mengisahkan kisah Nabi, nangkai ini ketaatan Nabi, nangkai ini takbirnya Nabi, nangkai sampai akhirnya diri kita tenggelam di situ, sebagaimana ikan ditakoni di mana banyu. Kayak ikan ditakoni di mana banyu. Nangkai itu namanya. Nah, jadi amun pian dari wahyu ini kita kadang memasukkan, kadang mengkaramkan diri kita, kadang memuatkan, membuat Rasulullah di dalam ibadah kita. Diri kita yang kita masukkan di situ, wah, jadi jin tanduk kayak apa. Nah, maka oleh karena itu bila kita beribadah, buat guru kita, arti buat guru kita itu, aku tahu ini dari guruku, guru tahu dari gurunya, akhirnya aku beribadah ini menceritakan ketaatan Rasulullah, menceritakan ibadah Rasulullah. Nah, naran orang bercerita, maulah mengambil upah, maulah mengambil untung, pujian, karena mau namanya. Kan karena kisah kita, namun kisah kita ambil keuntungan di situ. Tapi kada ini kisah orang, jadi kada tahu ambil keuntungan di situ namanya. Jangan dipolitiki Rasulullah. Kita beribadah kan? Nah, kita beribadah kan itu menceritakan. Nah, nangkai ini Rasulullah sampai pada akhirnya kita itu tenggelam di situ, kalam mesti hilang lalu kita. Nah, kalimat hilang lalu tadi nampak benar ketaatan Rasulullah SAW itu. Nah, sehingga waktu orang sembahyang tadi gerak diamnya terlihat di matanya tadi, terlihat nangkai dirinya hilang, muncul sehingga wujud tadi tak baca jadi di hadapan kita, maka kada ada lagi jarak antara kita lawan Nabi di sana. Kita rindulah lawan Nabi, rindu, tapi rindu kita kada kawa mengantarkan
kecuali kalau Rasulullah rindu lawan kita. Yang untungnya Rasulullah berdahulu sudah rindu lawan kita, maka rindu kita sekarang tersambut lawan Rasul. Kaitan tersambut. Nah, jadi oleh karena itu kita baiki tujuan hidup kita. Artinya disesuaikan dengan maksud Tuhan menciptakan. Bila kita tadi hidup kita tadi sesuai dengan kehendak Allah, sekali lagi, bila hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah, kemauan Allah, maka kemauanmu akan dikabulkan Tuhan kita. Nah, yang kedua, mempertahankan dengan cinta. Ilmu yang dituntut tadi mesti ada cinta di situ, mesti pian sukai barangnya. Tasbih itu, amun kada cinta lawan tasbih, pokoknya paket makan merayap, kada tak katek. Tasbih kada tak katek lagi. Bekulat sudah tasbihnya bekulat, pinanak putus sudah. Ada orang berkata, Allah, biarnya luar biasa aja, tiap malam makan kadang dia makan rakyat aja. Batinya kan cinta lawan tasbihnya. Biar menarik. Ada yang pengen sukai, misalnya kendaraan. Biar dia tuh cinta lawan kendaraan tuh, tiap hari memusuk lawan kendaraan tuh. Bisa alhamdulillah dari 3 kali sehari memusuk cinta lawan kendaraan itu. Sudah guring bisa belah bini nyaman, sudah guring bangun kenapa dia bangun ujar si bini kayak guring bedanya kegadangan tuh Honda baru gitu. Wah, duduk mabuk kok melihatin ada dipusuk. Kenapa? Karena ia suka lawan benda itu, karena ia cinta lawan benda itu. Nah, bayangkan seandainya engkau anggap cinta itu, engkau minta kepada Allah dengan berkat guru seompol, dengan berkat guru itu, dengan berkat guru-guru yang lain, dengan berkat Rasulullah SAW, engkau minta kepada Allah Ta'ala supaya didatangkan cinta kepada ilmu, karena hakikat ilmu adalah Rasulullah. Nah, bila dia cinta kepada ilmu, Tuhan menghendaki, pasti dikehendaki, pasti dikehendaki. Kenapa? Karena di awal cocok sudah lawan Tuhan. Suai ujar Tuhan, ini si guru tujuan hidupnya sudah sesuai dengan apa yang mau kehendaki. Maka apa yang hendak dia aku hendak cinta ya Allah, julungi aku cinta ya Allah, supaya cinta lawan ilmu, cinta lawan Rasulullah. Dijulungi Tuhan, pasti dah dijulungi Tuhan. Kenapa? Suai sudah. Cuma mau berrambutan lawan Tuhan. Kenapa? Itu tuh. Lihat-lihat aku namakannya lah. Yang menada tertinggal kita di sini yang darat bilang pokok kata nonton saya tuh ada kitab tuh ada bantah ya kok ada dapat kembali lagi. Kenapa? Salah seorang itu memutuskan cinta. Cari terus dah. Kenapa? Karena plastik itu, karena tinta di situ, karena di hari kiamat akan dibangkitkan. Ini akan menjadi mana orangnya? Kemarin itu mana tuh? Wah, itu tak. Nah, cintai. Karena bila kita cinta, mintalah dengan berkat guru-guru, dengan berkat Rasulullah,
minta supaya didatangkan Allah cinta lawan ilmu. Ini bila cinta lawan ilmu, hakikatnya cinta lawan Rasulullah. Nah, bila sudah langkai itu, maka akan cinta kepada yang lainnya. Nah, sudah cinta lawan bos, maulah lawan anak buahnya kada cinta. Nah, akhirnya kita kadang mau melihat bila ada orang menjahati kita, nah, kadang mau kita adem aja, kayak kita adem aja, nah, kayak kita makin dikasih misalnya, makin dilungi kelembutan. Hai orang cinta kayak apa? Kayak kita. Nah, tapi jangan yang kayak cinta lawan makhluk atau cinta lawan bininya. Bila anak manjuman aja dia sayang aja, malah main pelarikan dia. Nah, saya salah cintanya. Kayak kita. Nah, takzim lawan ilmu. Tanda takzim lawan ilmu apa? Nah, perlahan-lahan lewat. Nah, ilmu itu menjadi hati kayaknya ada tak? Ada Tuhan SWT ini. Nah, ini kitab yang ada di hadapan kita ini. Nah, engkau goda ini kita, gombalinya sampai akhirnya kada ada jarak antara engkau dengan huruf ini. Bila kada berjarak, saling ingat-ingat ya. Nah ini deh, sudah hilang kitab kita kemanakah? Rumah kebakaran bisa hilang kitab, tapi masih berikin. Kenapa? Kada ada jarak, kada ada yang bisa memisahkan kita. Ya, cintai huruf-hurufnya. Nah, dicintai huruf ini. Bila cinta lawan huruf-huruf di kitab ini, nah, maka sampai kematian, nah, inya itu ada di pikiran kita. Nah, harus saja apa nih guru ini Tuhan maulahkan kata, bah untuk kebaikan itu naik. Kadang ingat kepada Allah Taala di dalam untuk keburukan kata. Malah dikuatkan Tuhan kita. Amun kita cintanya lawan ilmu itu berikut kayak kita lawan ilmu itu kayak bintang dibelah dua pakai kapak dah. Kemana kita ilmu ada? Nah, kemana ilmu kita ada? Orang saling cinta sudah lengket. Nah, maka ketika sakaratul maut datang, orang yang engkau cintai yang narada ilmu ini kena yang akan membentuk menjawabnya. Kayak tetap. Jadi bujur-bujur di anak menanda. Nah, kayak itu bujur-bujur sudah kita ini namanya. Seperti di dalam api yang pelindungnya ini tipis-tipis. Menghadapi yang terbalik pelindung tadi habis di dalam api. Nah, cintai ilmu tadi. Nah, orang yang anak cintanya lawan ilmu, maka ilmu tadi bertahan di dalam dirinya. Ada yang terpisah lawan dirinya. Nah, memang itu bang yang disuruh Tuhan menuntut ilmu. Nah, yang kedua beramal ibadah dengan cara apa? Jangan mau beramal ibadah yang jadi guru kada ada di situ. Membahasa kita deh. Nah, amun sembahyang itu, nah, ilmu pengurban yang dia makan di situ kada ilmu Google. Jerba Google kayak gitu.
Jangan. Nah, amun di Google tuh biasa ancapnya sekali katet aja model paket banyak langsung tuntung ilmu. Amun Nabi lawas banget. Bukankah yang lawas itu bagus? Permen ini sebiji namanya lollipop lah, yang bertangkai nah. Amun pian buka permen itu masukkan untuk pian buka habis ya kan? Wah memang terasa. Tapi gigi sakit ulahnya rupanya masuk pada lens itu yang berlubang. Tapi ampun dikucuk-kucuk lah itu dimasukkan ke belakang kucuk-kucuknya. Nah, jangan jorok dia, pikiran kan dia kalau masuk keluar. Nah, jangan jorok pikiran kita. Nah, dikucuk karena itu masukannya, undangnya, karena keluarkannya, diputar-putarnya sampai kebes di dalamnya. Dengan imam permen aja. Sekalinya habis itu sudah ada lagi di dalam sini saya sedikit panuh sudah lawan imam permen dan menjulung air ke ading pula. Baru bagi ada di balarakannya. Nah, itu kan. Nah, jadi isi balarang lah. Nah, bila kita beramal ibadah jangan sampai yang kita beramal ibadah itu pertama jangan sampai ilmunya itu ilmu kita ngadu itu kan itu kan ini dibuat jadi dalam ibadah aja bakal itu orang Tuhan habis itu setelah itu lewat 5 menit tujuan entah kemudahan atau rendah sebetulnya kayak itu. Nah, karena memang janjinya jam 11 kita istirahat. Nah, kita sambung di malam Jumat pula, tetapi temanya berbeda. Bukan di kita pantau, tapi kalau kita pantaunya di malam Senin kita akan. Nah, kalau di malam Jumat dari kumpulan kalian pada Abah kita pun usahakan cari kepada kesempatan. Nah, namun ada kesalahan ucap, kesalahan pandangan, gayaan, kita akan kita halankan itu kepada kesempatan. Nah, belum ingati diri dulu. Nah, ingati kita sebelataan, mudah-mudahan semua selamat berataan. Nah, pertama, kesimpulannya. Jadikan maksud Tuhan menciptakan kita itu sebagai tujuan kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Bila sesuai tujuan kita lawan maksud Tuhan menciptakan, maka engkau tidak sendiri di dunia ini. Kemana-mana engkau akan dibantu, kemana-mana engkau akan ditolong oleh Allah. Nah, memang ada kita berbeda pun dia tujuan itu tetap aja Tuhan menolongi ini tapi mentawa ini kan apa tuh dan aku di Maha Pengasih. Nah tapi yang namanya Maha Pengasih itu tentu cara orang yang mengasih yang mantap itu penyayang itu dari sebab sudah dikasih pengasih nah itu lalu yang sudah ilmu tadi sudah menuntut ilmu, nah ulah kayak apa menuntut ilmu tadi balik dengan cinta sambil di rumah mengamalkan ada banyak sedikit. Nah kayak itu nah ingat di dalam majelis taklim tidak ada yang menonjolkan siapa, tapi di dalam majelis taklim orang yang sama-sama punya visi dan misi untuk menggoda Rasulullah menuju kepada Allah. Nah, makanya dulu bila saya baca Alhamdulillahilladzi sultana yang saya mau baca ada hal yang saya ngos kena HP dijemput tapi orang jangan
Nah, itu tak, pemecah mata. Nah, jadi kalau ada apa namanya pais satu baca Rawi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Bacaan pertama Rawi kedua. Nah, jangan bukan ada biar pecahkan. Nah, berjamaah. Arti memecahkan tadi itu menundukkan hati kita. Jangan banyak melakukan pergerakan. Yang dia itu jangan. Nah, jangan. Dan tanpa permintaan itu kepada dia sebenarnya. Akhirul kalam minta ampun telah habis banyak kita lagi. Ya, habis kan? Jangan dipedahkan puasa lebih jauh. Ya, apa mudah-mudahan kepada dan sebenarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiman. Salam. Ya, listen. Salam. Anak-anak selesai itu. Ini assalamualaikum dan tuh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya assalamualaikum. Ya kok sekarang banyak aliran yang lah. Aku ada terkontrol sana kemarin kayak gitu. Nah, ingatlah. Pokoknya banyak ini banyak kata bapak jangan kadang ini tuh jangan